Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Lusni Kurniawan dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Perbankan Syariah kelas 2C. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas sedikit tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Giyanti, yang sekarang lebih dikenal dengan Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada 13 Februari 1755. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredam api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Lantas sang gubernur tersebut mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak dimiliki oleh Mangkubumi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan persetujuan terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti tersebut. Penandatangan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang lebih dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. 2 hari kemudian ada pembagian atribut-atribut kerajaan. Ada juga bahasa. Jogja meneruskan bahasa Bagongan. Ada identitas masing-masing. Misal yang satu G, yang satu J, dan yang ketiga yaitu seni tari. Kalau Jogja lebih gagah-gagahan, Solo lebih ke halus. Kemudian yang terakhir yaitu belangkon. Kalau Jogja berbentuk belangkonnya itu lebih melengkung, kalau Solo itu lebih datar. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatangan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini kemudian
hari belum juga berhenti. Pada 1813, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, di tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing memiliki nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualam menjadi daerah istimewa. Baik, demikianlah saya mengulas sedikit tentang Perjanjian Giyanti. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menyimak video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.